Bro, sis, lo sadar gak sih betapa seringnya kita kejebak sama pikiran sendiri? Bangun tidur aja, kadang kepala udah nyetel mode overthinking. Kenapa hidup gue gini-gini aja ya? Kenapa gue gak sehebat orang lain? Kenapa nasib gue stuck mulu? Stop dulu di situ. Kalau lo ngerasa begitu, santai, lo gak sendiri. Kita semua manusia punya satu musuh dalam kepala, pikiran negatif. Dan ya, pikiran itu bisa jadi racun. Tapi berita baiknya bro sis, racun ini bisa kita netralisir. Bukan dengan mantra-mantra ajaib ya, tapi dengan tindakan nyata yang masuk akal. Solusi yang real buat kehidupan sehari-hari kita. 1. Sadari dulu lo punya kendali atas pikiran lo sendiri. Gini ya, banyak orang ngerasa mereka korban dari pikirannya mereka sendiri. Padahal kenyataannya, pikiran itu cuma alat, dan lo adalah pengendali alat itu. Kalau pikiran lo nyerocos negatif tiap hari, itu kayak lo punya speaker rusak yang muter playlist galau 24/7. Tapi yang bisa ngeganti lagunya, lo. Caranya gimana? Latihan kesadaran alias mindfulness. Gak perlu ribet. Contohnya, saat pikiran lo mulai nyasar ke hal negatif, coba tarik napas dalam dan bilang ke diri sendiri, ini pikiran doang, bukan kenyataan. Terdengar simple, tapi efeknya gila. Stop ngebandingin hidup lo sama hidup orang lain. Lo buka Instagram, lihat orang pamer mobil, liburan, tubuh goals, pasangan ideal. Dan tiba-tiba lo ngerasa, hidup gue cukup banget. Padahal, itu yang lo lihat cuma highlight bro, bukan behind the scene. Jangan bandingin kehidupan lo yang 24 jam sama snapshot 5 detik orang lain. Gak adil. Solusinya? Kurangin screen time. Yap, unfollow akun-akun yang bikin lo ngerasa hidup lo jelek. Follow yang inspiratif, yang bikin lo pengen berkembang, bukan insecure. Ganti bahasa hati lo. Lo pernah bilang ke diri sendiri, gue emang bodoh sih, gue gak akan bisa. Ya, beginilah nasib gue. Bro, sis, hati-hati. Kata-kata kayak gitu ngebentuk mindset. Dan mindset bakal ngebentuk realitas. Mulai sekarang, ganti skripnya. Bukan toxic positivity yang maksa lo sok kuat ya, tapi realistis dan memberdayakan. Contohnya, gue belum bisa tapi gue bisa belajar. Hari ini berat, tapi gue gak nyerah. Gue gak perfect, tapi gue progres. Itu bukan cuma sekedar kalimat, itu senjata lo. Punya rutinitas pagi yang ngena. Jangan anggap remeh pagi hari bro. Pagi itu kayak tombol reset buat pikiran. Kalau pagi lo diawali dengan doom scrolling, gak heran seharian lo murung. Coba ini, bangun, jangan langsung pegang HP. Minum air putih, tarik napas panjang, luangin waktu 10 menit buat journaling. Tulis 3 hal yang lo syukuri. Visualisasikan apa yang lo pengen raih hari itu. Ini bukan omong kosong motivator men, ini riset psikologi. Lo program otak lo buat lebih positif tiap hari. Koneksi sosial sama dengan vitamin anti negative thinking. Lo gak bisa jalanin semuanya sendirian. Manusia itu makhluk sosial. Dan kadang yang lo butuhin bukan solusi, tapi didengar. Ngobrol sama teman yang lo percaya. Cerita sama keluarga yang bisa ngerti. Atau nulis dan curhat di jurnal kalau lagi pengen sendiri. Dan kalau lo ngerasa pikiran lo terlalu berat, gak usah malu buat ke psikolog. Itu bukan kelemahan, itu bentuk kekuatan dan kesadaran. Fokus sama proses, bukan hasil. Kadang pikiran negatif muncul karena lo ngerasa belum nyampe tujuan. Lo lihat orang udah sukses, lo masih di titik nol. Padahal, semua orang mulai dari titik yang sama, dari nol. Jadi gimana biar pikiran lo gak nyasar lagi? Fokusin diri lo ke proses harian. Lakuin hal kecil yang konsisten. Hargai tiap langkah sekecil apapun. Ingat, progres itu progres. Maju itu maju, meskipun pelan. Jangan biarin satu hal negatif ngancurin hari lo. Pernah gak bangun telat, terus harian bad mood? Padahal yang jelek cuma 10 menit pertama, tapi efeknya sampai 24 jam. Stop biarin satu hal jelek ngerusak semuanya. Kuncinya, kalau ada momen buruk, berhenti, tarik nafas, evaluasi, terus move on. Latih diri buat bilang, oke, ini cuma satu bagian hari. Masih ada sisa waktu buat benerin semuanya. Powerful banget.
Lakuin aktivitas fisik walau sedikit. Jangan salah, olahraga itu bukan cuma buat bentuk badan, tapi juga buat kesehatan mental. Gerak dikit aja udah cukup buat ngebalikin mood. Gak harus nge-gym, jalan kaki, stretching, nari-nari sendiri di kamar juga boleh banget. Tubuh lo bergerak, otak lo ngelepas endorfin. Endorfin lawan stres dan pikiran negatif. So, next time lo suntuk dan stuck di kepala lo sendiri, gerak. Isi otak lo dengan asupan positif. Lo adalah apa yang lo konsumsi. Dan bukan cuma makanan ya, tapi juga informasi. Kalau tiap hari lo isi kepala lo dengan gosip, berita toksik, drama online, ya pikiran lo bakal keracunan juga. Ganti deh, dengerin podcast yang inspiratif, baca buku yang ngebuka wawasan, tonton konten yang membangun. Ini kayak nutrisi buat pikiran lo. Kasih asupan bagus, hasilnya juga bagus. Punya tujuan hidup yang bikin lo bangun dengan semangat. Pikiran negatif sering muncul karena lo kehilangan arah. Hidup lo kayak jalan tapi gak tahu mau kemana. Coba luangin waktu buat nanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin gue bangga sama diri gue sendiri? Apa sih yang bikin gue ngerasa hidup gue berarti? Bukan buat nyenengin orang lain, tapi buat lo. Punya tujuan hidup itu kayak punya GPS. Pas pikiran mulai nyasar, lo punya titik buat balik. Penutup, positif bukan berarti pura-pura bahagia. Bro, sis, jadi positif itu bukan berarti lo harus senyum mulu. Bukan berarti lo gak boleh ngerasa sedih, marah, kecewa. Tapi, positif itu artinya lo sadar. Lo punya pilihan. Lo bisa milih buat gak terjebak di pikiran negatif. Lo bisa milih buat bangkit meskipun pelan. Lo bisa milih buat berkembang sedikit demi sedikit. Hidup itu keras, iya, tapi lo lebih keras. Dan setiap hari lo latihan buat jadi versi terbaik dari diri lo. Jadi, hari ini lo bisa mulai dari satu langkah kecil. Berani mikir ulang, berani ubah cara pandang, dan berani percaya bahwa lo layak punya hidup yang lebih baik. Kalau lo ngerasa narasi ini ngebantu, jangan lupa share ke temen lo yang juga lagi perang sama pikirannya sendiri. Karena, satu hal yang pasti, kita nggak harus ngelawan semua ini sendirian.